Shalom. Sungguh suatu hari yang sangat istimewa karena kita kembali boleh bersaat teduh bersama-sama, dan kami sangat bersyukur oleh kemurahan Tuhan kembali boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil kami sendiri tentunya bersaat teduh bersama-sama. Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta kaulah segalanya. Jiwaku aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Bapa kau setia, kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Hari ini kami butuh Engkau Tuhan.
Untuk boleh kami senantiasa kuat di dalam mengiring Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Dan pendengaran kami, terlebih hati kami Tuhan, untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh menopang hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik ya. Dan hari ini tentunya kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana saya akan dibantu oleh Pak Agus ya, untuk membacakan buat kita dalam kitab Markus pasal yang ketiga. Kita akan buka bersama-sama Markus pasal yang ketiga. Mari saudara-saudara, kita akan baca dalam Injil Markus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangannya itu, Mari, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ayat 7, Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu
tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Wow, thank you Pak Agus ya. Puji Tuhan, sebuah pembacaan firman yang begitu indah. Dan hari ini izinkan saya akan sedikit saja memberikan sebuah perenungan dari apa yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Saya akan mengajak kita membaca kembali pada bagian ayat yang ke-24. Mulai. Begini firman Tuhan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ayat ini sedang bicara tentang Yesus yang menjawab ketika dia dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tapi ketika Yesus menjawab, ada sebuah kata-kata yang menarik di sana. Kata-kata yang menunjukkan tentang betapa pentingnya sebuah kesatuan. Ketika tidak ada suatu kesatuan, tidak akan dapat bertahan, kata Yesus. Dia mengumpamakan seperti iblis, kerajaannya tidak akan dapat bertahan, maupun rumah tangga tidak dapat bertahan jika terpecah-pecah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak alasan atau ketidakcocokan di antara kita masing-masing. Semua umat Tuhan, bahkan keluarga pun memiliki ketidakcocokannya sendiri. Perbedaan prinsip, perbedaan pandangan, perbedaan pola berpikir, bahkan perbedaan kepentingan akan dapat membuat suatu hal yang memecah, baik itu rumah tangga maupun sebuah tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus. Tapi ingat baik-baik, ketika terpecah, yang dirugikan adalah semuanya. Sekali lagi, ketika terpecah, yang dirugikan bukan satu atau dua orang, tetapi semua orang di dalam kesatuan itu akan dirugikan. Karena itu pertahankan kesatuan, apapun harganya. Mungkin ada terkadang di antara saudara yang harus mengalah. Ya, walaupun mungkin saudara tidak bersalah, tapi demi supaya kesatuan itu tidak tetap terjaga, saudara harus mengalah mungkin. Mungkin saudara harus diam ketika yang lain berbicara. Mungkin saudara harus menahan hati ketika yang lain marah dan saudara sakit hati dengan kata-katanya. Apapun itu, ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesatuan. Tapi mari kita akan bersama berusaha menjaga kesatuan. Kesatuan nikah,
kesatuan tubuh Kristus. Bagaikan kita sedang memikul salib, menyangkal diri, memikul salib untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan nggak ingin kok keluarga kita terpecah. Tuhan tidak ingin kok kesatuan tubuh Kristus terpecah. Kalau saudara atau saya mendapat kehormatan untuk memikul salib itu demi pekerjaan Tuhan, hari ini saya menguatkan saudara, jangan lemah iman, jangan putus asa, jangan lemah pengharapan, dan jangan sedih. Itu suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mari jalani dengan bersyukur, karena kita tahu kita harus bersyukur kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap jaga kesatuan, dan mari kita akan berdoa bersama-sama untuk renungan yang kita dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat hari ini, renungan-Mu Tuhan. Dan terima kasih Kau menguatkan kami yang mungkin Kau izinkan harus menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip tertindas demi sebuah kesatuan. Terutama kesatuan tubuh Kristus, kesatuan keluarga kami. Kami bersyukur karena kami tahu itu kehormatan, karena kami tahu Kau menginginkan adanya kesatuan. Kami percaya ketika keluarga kami bersatu, tubuhmu bersatu, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Teraikan dalam hati dan hidup kami, dan kuatkan kami senantiasa untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekarang mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Memang ada terkadang beberapa orang yang bosan untuk berdoa syafaat ya, tidak enak untuk doa syafaat. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa ini adalah kesempatan saudara dan saya belajar mengasihi sesama. Ya, kita akan doa sama-sama. Lebih dulu yang pertama, untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, mari kita akan doakan mereka supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya, yuk kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami Tuhan, teman-teman kami seiman, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, tapi kami sama-sama bagian dari tubuh-Mu. Setiap mereka, teman-teman kami ini yang dalam penderitaan karena nama-Mu, dibunuh, dianiaya, dihancurkan, hartanya dirampas karena nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu bagi mereka. Tolong mereka, lepaskan mereka dari semuanya itu Tuhan. Kalau boleh lepaskan mereka dari segala penderitaan itu Bapa, berikan mereka kelegaan. Kami juga berdoa, kuatkan iman mereka, kuatkan iman keluarga mereka. Jangan biarkan ada satupun umat-Mu yang karena penderitaan yang mereka alami meninggalkan Engkau Tuhan. Kuatkanlah umat-Mu ya Bapa. Kami serahkan umat-Mu di seluruh dunia dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Demikian juga kami serahkan bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Tuhan, sungguh suatu kemurahan ketika bangsa lain hancur, bangsa lain ada yang bangkrut, negara kami masih bertahan. Kami tahu itu bukan karena negara kami hebat, tapi karena Engkau yang berkasih karunia atas bangsa dan negara kami. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau terus menolong bangsa dan negara kami. Tuhan, melimpahkan juga kiranya hujan pertobatan, kiranya terjadi atas bangsa kami. Berikan damai sejahtera berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Dan tentu untuk semua bangsa yang ada di dunia ini, terutama umat-umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Dan kiranya Engkau ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu
Semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, bahkan gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan pada kami dan keluarga kami ini hati yang selalu tulus ikhlas untuk melayani-Mu, memandang hanya kepadamu, bukan untuk tujuan duniawi, bukan untuk kemuliaan nama kami, tapi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh kami dan keluarga kami, dan tentunya perlengkapi kami, kuatkan kami lebih lagi sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya Kau memberikan kekuatan iman, pengharapan dan kasih kepada mereka. Kiranya Kau memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Kiranya Kau yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, Kau yang menjaga mereka, sehingga tidak ada satupun yang terhilang, tetapi oleh kasih karunia-Mu, mereka makin hari makin dibawa meningkat di dalam Tuhan, bahkan memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan sekarang kami mau berdoa juga untuk yang sakit Tuhan. Ada teman-teman kami yang sakit, baik mereka yang saat ini di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami mempercayai kuasa-Mu Tuhan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat-Mu, pertolongan-Mu terjadi. Jamah dan sembuhkan kiranya mereka yang sakit Tuhan. Kuatkan iman mereka, kuatkan pengharapan mereka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan untuk umat-Mu yang mengalami masalah, kalau itu misalnya Tuhan terjadi karena kesalahan dari kami umat-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan tunjukkan juga kesalahan kami, dan tolong kami agar kami dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa. Haleluya. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang sampai hari ini mungkin mengikat anak-anak Tuhan dimanapun berada, ikat sehingga mereka terikat dengan kuasa dosa, kuasa kegelapan. Hari ini kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu Tuhan menutup bungkus kami semua umat-Mu dimanapun berada dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah berdoa syafaat ya, dan saya berikan kesempatan walaupun sebentar. Yuk, boleh berdoa untuk permohonan kita masing-masing ya. Kita akan berdoa masing-masing, pribadi lepas pribadi. Saya beri kesempatan, silakan. Baik. Oke, sudah ya. Mari kita akan satukan hati, kita tutup saat teduh kita hari ini. Tuhan, ini kami. Sebentar kami akan beraktivitas melakukan banyak hal yang lain, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Di dalam segala perkara, kiranya Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.